Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. I'lamu ayyuhal hadirun fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanillah wa iyyakum minal bid'ah wad-dhalalat wa minan nar. Para hadirin jamaah salat maghrib dan salat isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita sudah mulai masuk di malam ketiga dari bulan Jumadal Akhirah 1446 Hijriah. Kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, semoga Allah panjangkan usia kita semua di atas iman, di atas Islam, di atas amal saleh, dan juga di atas keistiqomahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa balligh lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih di pembahasan bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramallah faqad ittakhadhahum arbaban. Kita masih di pembahasan bab tentang barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, berarti dia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dalil pertama atau athar pertama yang beliau sampaikan di dalam bab ini sudah kita bahas. Kemudian athar kedua dari athar Imam Ahmad, ini juga sudah kita sampaikan atharnya. Ya, tersisa faidah-faidah, ringkasan faidah dari athar tersebut. Kita bacakan lagi. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, aku merasa heran kepada orang-orang yang tahu tentang sanad hadis dan kesahihannya, akan tetapi mereka justru mengambil pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri sebagai acuannya. Padahal Allah sudah berfirman di surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya merasa takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Kemudian kata Imam Ahmad, tahukah kamu
apa yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat ini. Kemudian beliau sampaikan yakni asyirk. Fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Bisa jadi jika dia menolak sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan masuk benih-benih kesesatan ke dalam hatinya sehingga ia pun binasa. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari athar Imam Ahmad rahimahullahu taala ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Pertama, di sini Imam Ahmad menegaskan kepada kita bahwa meninggalkan sunnah Nabi karena lebih memilih pendapat orang lain, ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Tidak boleh kita meninggalkan sunnah Nabi karena lebih memilih pendapat orang lain. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam sunnah-sunnahnya itu adalah wahyu dari Allah. Tidak boleh kita meninggalkannya, menentang atau menolaknya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari asar ini kita juga bisa memahami bahwa al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal dari sebuah perintah itu adalah wajib. Illa madallad dalil ala khilafih. Ya, kecuali ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain, yakni makna yang sunnah atau istihbab. Jadi asal hukum perintah itu wajib. Kalau ada dalil yang memalingkannya, barulah kemudian berarti perintah itu bukan perintah yang wajib. Kalau perintah bukan wajib, berarti perintah apa? Perintah itu ada berapa, ikhwan? Perintah itu ada berapa dalam syariat? Ada dua. Ada wajib, ada yang sunnah. Wajib itu ma amarahu syari ala sabilil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syari, pembuat syariat, yakni Allah Azza wa Jalla, dalam bentuk keharusan. Sehingga yusabu ala fa'ilihi wa yustahaq al-iqab ala tarikihi. Maka diberi pahala orang yang mengerjakannya dan berhak mendapatkan hukuman orang yang meninggalkannya. Kalau sunnah sama, dia perintah juga. Ma amarahu syari. Apa yang diperintahkan oleh syariat, oleh pembuat syariat, yakni Allah Azza wa Jalla, la ala sabilil ilzam, bukan dalam bentuk keharusan. Jadi dia diperintahkan tapi dalam bentuk bukan keharusan. Sehingga yusabu ala fa'ilihi, akan diganjar, dikasih pahala orang yang mengerjakannya, dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Baik. Dari dua perintah ini, mana yang paling utama? Yang paling utama yang mana? Jelas yang wajib. Yang wajib. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, yang wajib itu harus selalu didahulukan daripada yang sunnah. Yang wajib itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Kenapa demikian? Yang wajib itu harus lebih diutamakan, diprioritaskan. Mengapa para jamaah? Karena yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Qobliyah subuh dengan sholat subuh, mana yang lebih istimewa? Sholat subuhnya. Puasa sunnah Senin Kamis dengan puasa Ramadan, mana yang lebih istimewa? Jelas puasa Ramadan. Baik. Dia lebih utama. Karena lebih utama, dia pun lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis qudsi.
Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai di saat dia kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang wajib. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib dan mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah, itu yang lebih dicintai Allah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang sunnah itu baru akan diterima kalau yang wajib dikerjakan. Ada orang di waktu subuh dia milihnya qobliyah subuh saja, subuhnya enggak. Benar enggak ini para jamaah? Tidak benar. Karena yang sunnah itu baru akan diterima kalau yang wajib dikerjakan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada nasihat dari sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tuadda al-fariidah. Bahwasannya sesungguhnya Allah tidak akan menerima ibadah sunnah kecuali apabila amalan ibadah yang wajib itu sudah ditunaikan. Maka para jamaah, tidak boleh kita tersibukkan oleh perkara sunnah yang mengakibatkan amal-amal wajib ditinggalkan. Tidak boleh. Kalau bahasanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, man syaghalahu al-fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Siapa yang disibukkan oleh perkara yang wajib sehingga terluputkan sebagian perkara sunnah pada dirinya, fahuwa ma'dzur, maka orang ini dapat uzur, dimaafkan. Kenapa? Karena dia tersibukkan dengan perkara-perkara wajib. Wa man syaghalahu naflu, namun barang siapa yang kemudian disibukkan dengan perkara sunnah, anil fardi, sehingga mengakibatkan dia itu mengabaikan amal-amal wajib, fahuwa magrur, maka orang ini orang yang tertipu. Orang yang tertipu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan banyak sekali sebagian kaum muslimin yang kemudian mempraktekkan agama itu modelnya begitu. Yang sunnah-sunnah luar biasa gitu ya. Tapi giliran yang wajib dia abaikan. Tahajudnya enggak tanggung-tanggung 2 jam gitu ya. Barakallahu fikum. Giliran salat subuh pas tasyahud akhir tidur gitu. Orang sudah salam semua, sudah zikir, dia masih khusyuk saja tasyahud akhir. Baik. Rakaat pertama ngantuk, rakaat kedua tertidur. Artinya rusak ibadah salat subuhnya. Ada orang giliran duha rajin, tapi salat wajib tidak dikerjakan. Tapi duha rajin, rutin. Ya. Bahkan walaupun pas jam kerja, dia menyempatkan. Tapi giliran zuhur tidak sholat dia. Ini nggak benar para jamaah. Orang seperti ini dikatakan orang yang magrur. Ada juga orang giliran taraweh semangatnya luar biasa, tapi sholat wajib ditinggalkan. Ada sebagian orang pak taraweh itu nunggu selesai sholat isya dulu. Ya. Orang selesai sholat isya lagi kultum taraweh, mereka nongkrong di depan-depan itu, baru datang. Nggak sholat isya, tapi tarawehnya ikut. Taraweh itu hukumnya apa? Sunnah. Artinya resikonya nggak besar kalau orang itu sampai tidak taraweh. Tapi kalau orang sampai tidak sholat isya, tidak sholat subuh, ini besar resikonya. Karena dia meninggalkan yang wajib. Ada orang berangkat umroh, di pesawat tidak sholat. Padahal ada sekitar 2 sholat mungkin 9 jam itu. Tidak sholat. Umroh hukumnya apa para jamaah? Sunnah. Sholat ketika kita safar, sholat 5 waktu ketika safar, hukumnya apa?
Wajib. Ada orang di pesawat 9 jam itu para jamaah kerjanya tidur, ke toilet, makan. Tidur, ke toilet, makan. 9 jam. Tidak ada sholat. Padahal mungkin 2 waktu sholat terlewatkan. Ini perhatikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu perintah di dalam syariat. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, seorang muslim yang baik mengutamakan dan memprioritaskan amal-amal wajibnya. Karena itu yang lebih utama. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari riwayat Imam Ahmad ini jelas ya, bahwa berpaling dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sebab kebinasaan di dunia sekaligus juga di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, itu beberapa faidah yang bisa kita dapatkan dari athar Imam Ahmad. Berikutnya dalil yang ketiga atau athar yang ketiga yang disampaikan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau membawakan riwayat dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah taala di surat At-Taubah ayat 31. Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan ahbar, yakni orang-orang alimnya, wa ruhban, dan para rahibnya mereka sebagai arbab. Arbab itu jamak dari Rabb, yakni sebagai Rabb selain Allah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, beliau kemudian berkata, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya menyanggah apa yang disampaikan oleh Nabi, karena beliau dulu ya ada di agama Nasrani. Kata Adi bin Hatim, sungguh kami tidak menyembah para rahib kami, para ahbar kami tidak menyembah mereka. Ya, artinya Adi bin Hatim ya beliau merasa kaget bahwa dulu kami enggak sampai ruku, enggak sampai sujud kepada rahib-rahib kami. Jadi bagaimana dikatakan telah menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menanggapi. Kata Nabi, "Alaisa," di sini poinnya. "Alaisa yuharrimun ma ahallallah fatuharrimunah wa yuhillun ma harramallah fatahillunah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah mereka itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Maksudnya para ahbar, para ruhban, bukankah mereka itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Lalu kalian pun ikut mengharamkannya. Kemudian para jamaah, Nabi melanjutkan, wa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna. Dan bukankah mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah, lalu kalian pun ikut menghalalkannya. Maka kemudian Adi bin Hatim mengakui itu. Beliau menjawab, bala, iya benar wahai Rasulullah. Maka Nabi kemudian menegaskan, fatilka ibadatuhum. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk peribadatan mereka kepada orang-orang alim dan juga rahibnya mereka. Riwayat ini terdapat di Sunan At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Juga dihasankan oleh Imam Al-Albani. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kaitan asar ini dengan bab pembahasan kita jelas ya, bahwa hadis ini menegaskan kepada kita bahwa mentaati
ulama dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, ini termasuk kesyirikan. Karena dia termasuk bentuk peribadatan ya kepada para tokoh atau para ulama. Adapun rincian faidah yang bisa kita dapatkan dari riwayat Adi bin Hatim ini, di dalam riwayat ini ditegaskan, ditetapkan tentang sesatnya para ahbar dan juga para ruhban, orang-orang alim dan juga rahib-rahibnya Yahudi dan Nasrani. Jelas ya. Karena ya diantara yang nampak pada diri mereka, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi di sini. Ya mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi memutarbalikan hukum Allah. Kemudian dari sini juga kita memahami tentang kemusyrikan yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan dilakukan oleh kaum Nasrani, yakni taat kepada para tokoh mereka, taat kepada para alim mereka dalam memutarbalikan hukum Allah. Nah, ketaatannya mereka seperti itu, itulah kemusyrikan. Karena berarti mereka telah menjadikan ahbar dan ruhban sebagai tandingan, sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaannya, apakah mungkin ada di antara umat ini yang seperti dan model mereka? Ada tidak ikhwan? Ada. Mengapa demikian? Karena Nabi sudah menegaskan itu. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar-benar ya di antara kalian itu akan ada yang mengikuti tradisinya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, yang kalaupun kemudian mereka masuk ke lubang dhab, maka kalian akan pasti mengikuti mereka. Ya, di satu redaksi dikatakan al-Yahud wan Nasara. Apakah yang dimaksud oleh engkau ya Rasulullah Yahudi dan Nasrani? Maka kemudian Nabi menyatakan faman. Maka siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, berarti ya ketika ada jenis kesyirikan pada Yahudi dan Nasrani, modelnya seperti ini, yakni ketaatan mereka, ketundukan mereka ya kepada ahbar dan ruhban mereka di dalam memutarbalikan hukum Allah, maka berdasarkan hadis tadi berarti akan ada juga di antara umat ini yang modelnya seperti itu. Baik para jamaah, di sebagian kalangan para jamaah, orang itu seperti dicucuk hidungnya. Pokoknya apa kata gurunya pasti benar. Dan haram bertanya. Haram bertanya. Sudah pokoknya kayak kebo dicucuk hidungnya. Sami'na wa ata'na mutlaqan. Ya, secara mutlak. Sehingga apapun yang disampaikan, diputuskan oleh gurunya itu melebihi sabda Nabi, begitu ya. Betul-betul ditaati, ya tunduk, patuh. Dan kalau tidak seperti apa yang disebutkan, disampaikan oleh gurunya, mereka takut kualat. Ya. Ketakutan mereka melebihi takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini jelas. Ya. Berarti ketaatan yang hukumnya musyrik. Ketaatan kepada para tokoh dalam memutarbalikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, ya di dalam Islam kita tidak boleh taklid buta. Ya di dalam Islam kita tidak boleh ta'assub. Ya tidak boleh fanatik. Karena sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ulama itu bukan orang yang maksum. Bisa saja fatwanya itu tidak pas. Begitu kan? Sehebat apapun mereka, mereka tetap manusia yang bisa salah, bisa lupa, bisa tersalah. Ya sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, ketaatan yang mutlak itu hanya kepada
Allah dan Rasulnya. Allah dan kemudian Rasulnya. Baik para jamaah. Pelajaran berikutnya dari riwayat Adi bin Hatim juga kita bisa memahami bahwa asas dari din, asas dari agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu satu, yakni tauhidullah azza wa jalla, yakni mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nabi kita secara khusus yang sangat fokus ya kepada dakwah tauhid, dan sudah panjang lebar pernah kita bahas bagaimana perjalanan pertama beliau dakwah, bagaimana di pertengahan jalan dalam perjuangan dakwahnya, bahkan di detik-detik terakhir sebelum beliau itu wafat, beliau selalu mewanti-wanti umatnya ya tentang kesyirikan ini. Dan demikianlah ya dakwahnya para nabi dan rasul, inti ajaran dari para nabi dan rasul. Dan itu pula sejatinya inti dakwah dari para pewaris nabi, minal ulama, ya dari para ulama rabbani. Ulama rabbani adalah yang mendakwahkan tauhid. Ya, kita sudah sampaikan bahwa mereka tidak punya kepentingan apapun di dalam dakwahnya kecuali mengajak manusia mengesahkan Allah di dalam peribadatan dengan lahir dan batinnya, dan tunduk patuh menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kepentingan lain, apalagi kepentingan dunia, begitu ya. Hanya itu kepentingannya, mengajak manusia berdakwah, mengajak manusia kepada dakwah tauhid, bukan mengajak manusia kepada dirinya. Ya, harus jadi pengikutnya, begitu ya. Harus mendukung, membela dirinya, tidak. Tapi menjelaskan kepada umat tentang tauhid, tentang syirik, ya, tentang sunnah, tentang bid'ah, tentang ketaatan, dan juga tentang kemaksiatan. Karena tiga perkara inilah yang kemudian mengantarkan manusia kepada keselamatan dan kebahagiaan hakiki dunia dan juga akhirat. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang terkait dengan poin kita di sini, bahwa mentaati makhluk dalam hal mendurhakai Allah Subhanahu wa taala ini termasuk bentuk ibadah kepada mereka. Karena la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ya, apakah tokoh ulama, ya, atau apakah para pemimpin, ataukah orang tua sekalipun. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan ya kepada kedua. Ketaatan yang mutlak hanya untuk Allah. Baik para jamaah. Kemudian dari riwayat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu juga kita bisa mengambil pelajaran tentang wajibnya meminta penjelasan kepada para ulama tentang perkara-perkara yang masih samar hukumnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir yang dimaksud adalah ulama rabbani. Ya, ketika kalian tidak mengetahui ya satu perkara tertentu dalam agama ini. Di sini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada awalnya Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan Nabi membacakan ayat tadi, surat At-Taubah ayat 31, beliau menyanggahnya dan mempertanyakan bentuk peribadatan kaum Nasrani kepada orang-orang alim dan juga rahib-rahib mereka. Mengapa demikian? Ya, karena Adi bin Hatim saat itu memahami kalau ibadah itu ya sebatas ruku, ya sebatas sujud, menyembelih untuk selain Allah, artinya ibadah-ibadah yang memang kasat mata, kelihatan, nampak.
Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada namanya syirkut ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Maka beliau meminta penjelasan dari Nabi. Kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Bagaimana kemudian dikatakan orang-orang Nasrani itu menyembah rahib mereka, menyembah ahbar mereka? Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kemudian Nabi menjelaskan duduk perkaranya. Ini terkait dengan ketaatan kepada para tokoh ini dalam memutarbalikkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini kita juga bisa mengambil teladan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara khusus apa yang kemudian diteladankan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Tentang apa itu? Yakni hirsnya mereka, gairah, semangat, ambisi besarnya para sahabat di dalam menuntut ilmu. Dan ini yang juga seharusnya kita teladani, karena kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya para sahabat. Ya, salah satu di antara jalan hidupnya para sahabat adalah semangat di dalam belajar agama. Ya, walhamdulillah Allah memberikan beragam fasilitas yang memudahkan kita untuk belajar agama. Baik, belajar agama untuk apa, ikhwan? Untuk apa belajar agama? Belajar agama bukan hanya untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, pembendaharaan pengetahuan. Bukan semata itu, ya. Karena kalau sekedar nambah wawasan, ya Google lebih pintar dari kita, gitu. Kadang jamaah itu lebih pintar dari ustadznya. Ustadznya sekian kitab dihabiskan, belum juga nemu masalah, begitu ya. Tapi jamaah tinggal klik saja, gitu. Masalah apa Ustadz? Saya carikan, gitu. Browsing, gitu. Nanti keluar semua. Bukan itu maksud dari dakwah, pendidikan. Ya, bagaimana kemudian kita itu menjadi hamba Allah yang saleh, yang kemudian beramal saleh dengan dasar ilmu, ya, dengan dasar ilmu. Ya, maka belajar agama itu untuk diamalkan. Yang baiknya diamalkan, yang buruknya ditinggalkan. Karena kalau belajar agama berarti kan kita belajar qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, kan begitu. Apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, dan apa yang dipahami dan dipraktekkan oleh para sahabat bersama Nabi, itu hakikat daripada ilmu, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya kan? Baik. Ya, sedangkan di dalam Quran, di dalam sunnah, di dalam asar para sahabat itu, ya intinya dua saja. Kalau bukan perintah, ya larangan. Begitu kan? Dan ini kan terapan, mesti dipraktekkan, mesti ditaati. Perintah ditaati dengan cara dikerjakan, larangan ditaati dengan cara ditinggalkan. At-tarku minal amal. Meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan itu bagian daripada amal soleh. Ini perhatikan para jamaah. Orang menyangka amal soleh itu mengerjakan yang diperintahkan saja, yang wajib dikerjakan, yang sunnah diperintah, yang sunnah dikerjakan. Taib, itu amal soleh, iya. Nah, ada yang terlupakan sebagian orang. Apa itu? Meninggalkan yang haram karena Allah. Itu juga termasuk amal soleh. Berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama mendefinisikan takwa, apa itu takwa? Barakallahu fiikum. Setiap Jumat kita dengerin kan? Khatib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jamaah sekalian, usikum bi taqwallah, itu kan? Wa ta'atihi la'allakum turhamun. Takwa itu kan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Berarti menjauhi larangan ini bagian terpenting juga dari ketakwaan. Jadi bukan hanya mengerjakan yang diperintah, tapi juga berusaha meninggalkan yang dilarang. Nah, upaya seseorang meninggalkan yang dilarang itu minal amal. Itu juga termasuk amal saleh.
Taraka yatruku dalam bahasa Arab itu fiil atau isim? Fiil atau isim? Ada yang belajar bahasa Arab? Ini orang Arab semua kan? Taraka yatruku itu kan fiil. Fiil itu kata kerja. Jadi meninggalkan itu kerjaan. Amaliyah. Ya tidak ikhwan? Benar gak ini? Apa? Apa yang kita kerjakan kalau kita meninggalkan sesuatu? Kerjaannya itu apa gitu? Kerjaan. Apa kerja? Kalau sholat kan antum ke masjid, antum wudhu, meluangkan waktu, ya, mengeluarkan biaya mungkin begitu ya. Berangkat umroh juga demikian, beli tiketnya sekian, ya sewa kamarnya sekian, bekalnya sekian. Kerjaan, itu kerjaan. Kalau meninggalkan kerjaannya apa? Hah? Iya, menjauhi. Menjauhi itu berarti kan kerjaan. Kerjaan bukan? Ini ada lingkungan buruk nih. Kita khawatir terpengaruh. Saya menghindar, menjauh. Ya, menjauhi larangan. Menjauh dari situ itu kan kerjaan juga. Tapi yang lebih penting dari itu apa? Kerjaan hati. Dia kerjaan hati. Karena intinya kan di situ. Intinya di hati kita ini. Hati itu kan raja. Dia yang memerintah pasukannya. Pasukan hati siapa, Pak? Pasukan hati anggota badan kita ini. Mata itu pasukannya hati. Ya. Mulut ini, tangan, kaki, kemaluan, kulit. Ya. Barakallahu fiikum. Ini pasukannya hati. Nah, ketika kita meninggalkan larangan, kerjaannya itu. Kerjaannya menahan hati. Namanya habsul qalbi, habsun nafsi. Dia menahan hati. Menahan hati. Untuk apa? Untuk tahan, sabar, tabah, meninggalkan larangan. Supaya jangan beraktivitas ini. Ya, tangan kita, mata kita, mulut kita, supaya jangan beraktivitas. Tahan. Kerjaan nahan itu enteng atau berat, Pak? Ya. Kerjaan nahan. Menahan sesuatu itu enteng berat. Antum nahan kentut. Berat. Berat. Ya, apalagi imam, di rakaat terakhir lagi gitu ya, pengen buang angin, ditahan-tahan tuh sampai bergetar gitu. Ini nggak berat ikhwan, mungkin tidak ada sekilo ini, tapi kalau ditahan antum suruh sejam kayak gini, jadi berat nggak? Berat. Kita nahan jiwa raga kita untuk tidak maksiat itu berapa lama? Berapa lama ikhwan? Sampai mati. Jadi berat nggak? Bisa jadi lebih berat daripada melaksanakan perintah. Ya tidak ini? Maka luar biasa ini. Meninggalkan itu amal soleh. Meninggalkan yang diharamkan itu kerjaan itu. Kerjaan yang tidak mudah. Dia bisa sebanding dengan melaksanakan yang diperintahkan. Bisa sebanding. Ya, walaupun nanti masing-masing individunya berbeda. Tapi memang kerjaan nahan itu luar biasa. Apalagi nahan rasa yang ada di dalam hati ini. Iya. Para bujangan. Nah itu para jamaah. Jadi sungguh-sungguhlah meninggalkan yang diharamkan itu karena Allah. Dan harus karena Allah supaya berpahala. Supaya berpahala. Nah itu para jamaah. Nah, asas itu semua adalah ilmu syar'i. Untuk kita bisa melaksanakan yang diperintah, untuk kita bisa meninggalkan yang dilarang, itu pondasi dasarnya, bekal utamanya ilmu syar'i. Dan itu yang kemudian diteladankan oleh para sahabat. Makanya
Tidak ada gairah yang sangat luar biasa pada diri mereka kecuali gairah menuntut ilmu. Dan itulah ciri khasnya kaum muslimin, umat pembelajar. Sampai kapan? Sampai kita mati. Nah itu para jamaah. Terakhir dari riwayat tadi jelas ya ada celaan ini terhadap budaya taklid buta. Ya, terlebih bagi mereka yang mampu mencurahkan kemampuannya untuk menggali faidah, menggali keputusan hukum dari dalil-dalil syar'i. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Berikutnya nanti kita akan masuk di bab tentang berhakim kepada selain Allah dan juga Rasulnya. Ya, beliau di dalam kitab ini beberapa bab itu judulnya langsung pakai ayat, begitu ya. Judulnya langsung pakai ayat. Jadi tidak dicantumkan judul dari beliau, tapi langsung mencantumkan ayat. Tapi dari dalil-dalil yang disampaikan di bab berikutnya ada sekitar 7 dalil. Itu semuanya membahas tentang berhakim kepada selain Allah dan juga Rasulnya. Ini insyaallah nanti kita bahas di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala wa taufiqihi wa inayatihi. Baik para jamaah, sampai di sini saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.